Kisah Rasul 19, Paulus yang mendoakan 12 murid Yohanes Pembaptis itu. Gereja itu wujud karena Paulus, Yohanes. Kemudian siapa yang jadi gembala di situ di Efesus adalah Timotius. Okay? Dan menurut sejarah gereja, setelah Timotius, setelah bait suci di Yerusalem musnah, binasa karena tentara Romawi, Rasul Yohanes yang naik dari Yerusalem ke Efesus. Jadi Yohanes adalah pemimpin di gereja Efesus. Tradisinya dia membawa Ibu Maria, ibu kepada Yesus, sebab Yesus menyerahkan ibunya kan di bawah penjagaan Yohanes, dan Yohanes ibu Yesus meninggal dunia di Efesus. Di tempat pelayanan Yohanes lah. Memang dia dibuang di Pulau Patmos. Ada sejarah gereja mengatakan mungkin dia dibebaskan, dia kembali di Efesus. Dari situ dia menulis surat. Jadi Efesus ini gereja pertama sebab Yohanes berada di situ. Okay. Sekarang Smyrna. Dan Smyrna ini gereja yang miskin tadi saya sebut, tapi kamu kaya, kata Yesus. Dan kamu boleh tengok berkat-berkat, kamu boleh baca. Mungkin saya pun lupa, saya mau baca dulu. Apa berkat gereja di situ? Smyrna di saya kira kesusahan mereka itu melemparkan berapa orang ke dalam penjara, dicobai selama 10 hari. Mungkin 10 hari ini satu tempo yang singkat, seperti Daniel minta mereka diuji sama ada mereka terus sehat kalau hanya makan sayur dan digiring selama 10 hari. Dalam kitab Daniel, hendaklah engkau setia sampai mati, aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sini kan sama, siapa yang bertelinga. Tapi di sini ayat lain, sebab berkat itu barang siapa menang itu setelah pula siapa bertelinga. Kadang-kadang ini diubah, dia punya struktur dia. Kadang-kadang janji upah berkat itu mendahului ucapan siapa bertelinga. Di sini siapa bertelinga dulu, baru saja barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan jemaat boleh sudah pernah ringkas saja itu. Maksudnya mereka diuji, mungkin ada penganiayaan, mereka miskin dan sebagainya, tapi Tuhan suruh mereka setia sampai mati. Pergamus itu ibu kota, dan di Pergamus itu sebenarnya 3 kota ini pun menurut ini William Buckley, termasuk Efesus, masih legenda reruntuhan. Ada satu library, satu ahli filsafat terletak di kota Efesus yang hanya reruntuhan saja, mungkin tiang-tiang perpustakaan. Maksudnya 3 kota ini termasuk Pergamus dan juga Efesus dikenali sebagai semacam pusat pendidikan. Mereka ada perpustakaan yang besar, banyak gulungan kitab. Dulu belum lagi ada teknologi pencetakan seperti sekarang. Mereka pakai gulungan kitab. Itu William Buckley katakan ada satu kota itu, saya lupa sudah, mungkin Pergamus mungkin, lebih 100.000 gulungan kitab dalam perpustakaan di situ. Maksudnya mereka sangat menyanjung tinggi pendidikan, hikmah, pengetahuan, ilmu, semua itulah. Dan Pergamus ini hanya di gereja ini saja, atau tempat ini sih mengatakan di tempat iblis bertakhta. Wah, tapi di situ ada ulasan, mungkin ada beberapa kuil, sebab penyembahan Maharaja sudah bermula di waktu Yohanes menulis kitab Wahyu pada penghujung abad pertama Masehi itu. Penyembahan Maharaja, mereka buat patung. Waktu Yohanes menulis itu Maharaja Domitian, nama dia Domitian. Waktu Paulus dipancung kepalanya adalah Nero, 67 mungkin Masehi. Tidak, mungkin sebelum itu, sebab Nero mati, dibunuh, assassinated 67 Masehi. Setahun sebelum Nero meninggal dunia,
Paulus dijatuhkan hukuman mati. Rasul Paulus, ini sejarah lainnya. Okay? Ini kitab Wahyu ini ditulis lebih kurang sekitar 95 Masehi. Ujung sudah abad pertama, 95 atau 96. Satu generasi sudah berlalu sejak pelayanan Petrus dan Paulus. Sebab hanya Yohanes saja yang hidup sampai lanjut usianya. Hanya Rasul Yohanes saja. Sebenarnya saya sendiri percaya, sebab saya banyak mengkaji Injil Yohanes, saya sudah tulis buku kan. Jadi Wahyu juga Yohanes. Jadi dalam penyelidikan saya percaya waktu Yesus memanggil murid-muridnya, Yohanes yang paling muda, mungkin dia baru 20 tahun. Itulah dia hidup sampai ujung abad pertama. Mungkin dia mau dekat 90 tahun baru dia meninggal dunia. Hanya Yohanes saja tidak mati syahid. Yang lain semua 11 yang lain itu mati. Dulu bukan senang kan? Sekarang jadi pemimpin gereja ini macam seronok saja, ada gelar saja. Tapi dulu maka sanggup mati, tahu siapa mau jadi pemimpin kan? Itulah. Kita perlu memahami bahwa apa yang berlaku di Kisah Para Rasul dibuatkan dalam kitab Wahyu itu akan berlaku sekali lagi. Maksudnya kita akan dianiayai, ada penganiayaan dahsyat kan sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jadi ada soalan kamu? Belum lagi saya habis. Ya, Oke. Ya, silakan. Ini gereja yang di Yesus ini, yang di Wahyu, bukan disebut gereja atau sidang, tapi di sini disebut jemaat. Kalau jemaat kan artinya pribadi kepada pribadi gitu. Kalau yang setiap permulaan daripada ini dikatakan seperti Pergamos, yang katakan dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat gitu. Begitu juga kalau yang di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi semuanya jemaat, bukan gereja. Oke. Bukan Ya. gereja. Saya mau jelaskan dulu. Terima kasih ya, Puan Esther, yang pertanyaan kamu itu, yang church ya, yang kalau bahasa Inggris jemaat, dari bahasa Yunani dia adalah ini, ecclesia. Perkataan ini ecclesia. Okay. Ecclesia ini adalah perkumpulan orang. Artinya ecclesia adalah assembly, congregation. Kalau arti dasar perkataan Yunani, kalau perkataan umum, istilah sekular, sebab ini bahasa Yunani ini budaya orang Yunani, kerajaan Yunani dulu kuasa besar kan. Maksudnya ecclesia di situ adalah dahulu kala setiap kota ini, kalau mereka mau memutuskan, sama ada sebagai contoh lah, mau pergi perang atau perjanjian damai, mereka akan kumpul setiap lelaki 21 tahun ke atas di tempat disebut forum atau agora. Maksudnya tempat umum mereka bersidang. Okay? Jadi semua lelaki itu 21 tahun ke atas yang menjadi warga dalam kota itu akan kumpul di tempat ini, dan perkumpulan itu dipanggil sebagai ecclesia. Penulis perjanjian baru, rasul-rasul menggunakan perkataan ini, dan mereka macam theologize, mereka macam rohanikan istilah ini supaya dengan membawa maksud perkumpulan orang yang percaya Tuhan. Orang datang berkumpul bersama untuk macam kita buat kebaktian lah. Itulah nama dia ecclesia atau jemaat. Tadi kamu katakan gereja, sebab kadang-kadang kita sebab istilah modern gereja macam bangunan kan, tapi bukan. Yang penting bila kita baca firman Tuhan, perkataan ecclesia atau jemaat itu bicara tentang orang percaya, perkumpulan orang percaya di satu tempat. Yang ditujukan adalah perkumpulan orang percaya di Efesus. Sidang itulah jemaat itu di kota Efesus.
sama ada mereka hanya berbakti di satu rumah atau beberapa rumah. Contohnya di kota Rum. Rum itu besar kan, ibu kota kan. Ahli sejarah, ini ahli sarjana Perjanjian Baru. Waktu Paulus tulis surat Rum pun bukan hanya satu tempat, sebab tidak muat satu rumah. Mereka ada beberapa kelompok sudah, tapi disebut jemaah di Rum. Sebab mereka bukan terpisah, walaupun terpisah tempat kebaktian mereka, sebab mereka hanya berbakti di rumah kan dulu. Jadi mungkin muat 100 orang. Kalau sudah ramai, jemaah bertumbuh, ada rumah lain lagi yang besar, mereka buat di situ. Jadi ada bukti pada penghujung abad pertama dalam ini tulisan sejarah gereja atau awal abad yang kedua, lebih kurang 60 tahun, 2 generasi setelah Paulus menulis surat Rum itu. Paulus menulis surat Rum itu tahun 57 mungkin Masehi ya. Jadi ini awal abad yang kedua, 100 lebih lah, 110 begitu. Ada bukti, saya pernah terbaca, waktu pemimpin gereja itu menulis surat kepada kota Rum, sudah 40 lebih. Ini kelompok jemaah-jemaah, ada 40 lebih. Enggak, saya bagi purata saja 100. Sebenarnya dalam ini sejarah mereka kaji apa itu, kaji purba itu arkeologis ya. Mereka pergi dik kan, mereka pergi gali dan mereka mendapati beberapa rumah abad yang kedua ketiga waktu mereka masih berbakti di rumah itu. Ada rumah orang percaya, mereka sengaja besarkan ini orang yang berada, sebab bukan orang miskin saja kan, orang yang Tuhan berkati. Mereka sengaja kasih luas bilik mereka sampai muat macam dekat 200 orang. Kadang-kadang kita pikir rumah kita ini, bilik tamu ini 30 orang sesak sudah kan. Tapi orang dulu orang kaya dulu tuh mereka buat kasih luas lagi. Ada tanah buat mereka mungkin. Jadi mereka buat bilik mereka. Ada bukti itu dalam ini kaji purba ini sampai 150 orang boleh muat ya. Di rumah ya, di rumah macam orang kaya. Dan kalau kita walaupun macam di Timotius ini adalah pemimpin kebanyakan, bukan semua, sebab kalau gereja abad pertama itu mereka betul-betul tidak membezakan orang kaya orang miskin. Jadi orang miskin pun memang jadi pemimpin juga. Tapi rata-rata macam jadi penilik itu biasanya kalau ikut sejarah itu yang jadi pemimpin utama atau pengurus itu macam orang yang agak berada, sebab dia perlu buka rumah dia untuk jemaah dia datang. Ya, 1 Korintus 11 mengatakan apa itu, ada orang miskin itu tidak sempat makan kan. Jadi siapa yang bagi mereka makan? Itu pengurusi rumah itulah, tuan rumah itu. Ya, di jemaat yang tidak ada duit makan pun pasti tuan rumah itu sediakan mungkin 30 bungkusan nasi. Tapi yang nasihat Paulus, kalau kamu ada duit kamu makan di rumah dulu, jangan membebankan itu tuan rumah kan. 1 Korintus 11 dalam perjamuan kudus itu Paulus ada beri nasihat, kamu makan minum dulu di rumah. Bila kamu datang ke kebaktian itu tertiblah, tidak payah ada yang mabuk, sebab kalau minum terlalu banyak anggur. Tidak payah orang miskin rasa malu, so mereka tidak ada makanan kan. Jadi yang memberi mereka makanan itu adalah si tuan rumah ya. Dan sebagai contoh lah, ini contoh yang baik. Kisah para Rasul, Paulus pernah mengatakan jemaah yang berbakti di rumah Aquila dan Prisca. Ini pasangan suami istri yang peniaga, mereka businessman, businesswoman, Aquila dan Prisca. Priscilla atau Prisca, ada 2 sebutan nama dia. Satu Priscilla, satu Prisca. Dua pun ada. Ya. Jadi ada 2 sebutan nama Prisca atau Priscilla ada di Kisah Rasul.